teman-teman, di video kali ini kita akan belajar yang namanya VTP atau teman atau yang biasa disebut VLAN Trunking Protocol. Nah, pada kasus kali ini kita mempunyai sebuah kasus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 switch ya teman-teman. Nah, pada masing-masing switch ini kita memerlukan 200 VLAN ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, jadi kita membuang waktu terlalu banyak ya teman-teman. Nah, jadi gunanya VTP itu untuk mempermudah mengkonfigurasinya ya teman-teman. VTP itu ada dua jenis ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada server. Dan yang kedua itu ada yang namanya client. Ini itu yang sering digunakan ya teman-teman. Dua ini tuh ya teman-teman. Tapi ada satu lagi teman-teman yang namanya transparan. Singkat aja ya teman-teman. Nah, pokoknya server sama klien itu yang sering digunakan ya teman-teman. Misalkan misalkan kita konfigurasinya di server teman-teman. Di server. Maaf tulisannya jelek ya teman-teman. Nah, di sini misalkan server dan yang lainnya itu klien ya teman-teman. Yang ini klien semua. Dan yang lainnya klien ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasinya di server. Nah, nanti kita akan setting di semuanya di server teman. Yang lainnya kita tidak usah mengkonfigurasinya karena nanti 200 VLAN ini akan dikonfigurasi di server. Karena itu VLAN tracking protocol itu gunanya untuk memudahkan konfigurasi ya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Di VLAN tracking protokol itu ada dua ya teman-teman, ada server dan klien. Dan itu kita bebas mau setting di mana saja, mau di server apa mau di klien, dan kita akan mengkonfigurasinya di servernya saja ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya apa itu VTP ya teman-teman. Dan di video kali ini kita akan mencoba praktek membuat topologinya ya teman-teman. Nah, di sini kita harus butuhkan sebuah switch ya teman-teman. Di sini kita coba memakai berapa switch ya teman-teman? 5 switch aja teman-teman. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kita menggunakan 5 switch saja ya teman-teman. Lalu kita konekkan. Gitu ya teman-teman, kita konekkan. Nah, kita buat seperti ini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologinya. Dan di video kali ini kita akan mengkonfigurasinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa switch 1 ini server, dan switch 2 ini klien, dan switch 3 ini klien, dan switch 4 ini transparan, dan switch 5 ini klien juga ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi TP-nya, kita harus men-trunking terlebih dahulu ya teman-teman di switch-nya.
kita langsung masuk saja. Kita masuk enable konfigurasi, kita masukkan interface EVA 01 enter switchboard mode terang enter. Oke, sini EVA 01 sudah di trunking. Sekarang switch 2 1 dan 2. Jadi enable konfigurasi interface rank EVA 01 sampai 2 switchboard mode terang. Teman-teman, kita ulangi dulu, exit dulu. Interface rank EVA 01 sampai 2 enter. Teman-teman tipe teman-teman, interface interface rank FA 01 sampai 2 enter switchboard mode terang enter. Kita lanjut teman-teman. Enable configuration interface rank FA 01 sampai 2 enter switchboard mode trunking enter. Oke, lanjut ke switch keempat, enable switchboard mode terang. Switchboard kita lanjut ke switch 5, enable interface konfigurasi interface rank FA 1 sampai 2 enter switchboard mode terang. Switchboard sudah teman, sudah trunking semuanya ya teman-teman. Oke, kita sudah men-trunking semuanya dan kita langsung coba setting VTV nya ya teman-teman, VTP nya ya teman-teman. Ntar kita keluar dulu, exit, lalu kita masukkan VTP mode server, karena ini switch yang pertama server ya teman. Enter, lalu kita masukkan VTP domain, kita kasih nama sekolahan.id
enter. Lalu kita kasih ke pasportnya VTP pasport 123, enter. Lalu kita exit. Oke, kita lanjut teman-teman, lanjut switch yang kedua, kliennya teman-teman. Ini yang switch yang klien. Kita exit lagi, kan VTP mode client, enter. VTP domain. Nah, ini domainnya itu kita di sini harus sama seperti servernya ya teman-teman. Kita masukkan harus sama semua pokoknya teman-teman. sekolahan.id.com, enter. Lalu kita masukkan pasportnya juga harus sama teman-teman, semuanya harus sama pokoknya teman-teman. VTP pasport 123, enter. Lalu kita exit. Oke, kita lanjut di switch yang 3 teman-teman. Kita exit lagi, masukkan VTP mode tadi yang 3 apa teman-teman, kita lihat dulu. Yang ketiga klien ya teman-teman, VTP mode klien, enter. VTP domain sekolahan.id.com, enter. VTP pasport 223, enter. Lalu kita exit. Lanjut switch 4 transparan ya teman-teman. Exit dulu. VTP mode transparan, enter. VTP domain sekolahan.id.com, enter. VTP pasport 123, exit. Nah, di switch 5 ini kita coba ganti server aja ya teman-teman. Jadi kita mempunyai 2 server. Bentar. Kita ganti, exit dulu. Kita masukkan VTP mode server, enter. VTP domain sekolahan.id.com, enter. VTP pasport 123, enter. Lalu exit. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya dan juga mengtrankingnya ya teman-teman. Dan video kali ini kita akan mencoba pengujiannya ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mencoba pengujiannya, kita lihat dulu teman-teman, apakah sudah masuk semua. Kita enable,
kita langsung lihat show LAN brief. Bentar. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa di sini masih default semua. Ya teman-teman, masih default semua. Tuh, masih default. Kita coba cek lagi di klien. Enable show LAN brief. Sama ya teman, masih default juga. Kita coba cek lagi di PC 3. Show LAN brief. Ini sama, masih default semua ya teman-teman. Kita coba transparent. Nah, tapi transparent itu tidak akan mengikuti seperti server dan kliennya teman-teman. Coba kita lihat dulu ya teman. Show LAN brief. Sama, masih default juga. Kita PC 5 yang server, kita lihat. Show LAN brief. Sama ya teman-teman, masih default juga. Nah, kita di sini akan mengkonfigurasi VTP-nya ya teman, atau VLAN trunking protocol ya teman. Kita masuk ke switch 5 yang server ya teman, kita masuknya yang server. Kita masuk ke konfigurasi. Kita harus masuk ke switch 1 aja teman-teman, yang server 1. Kita masuk ke mode konfigurasi, kita masukkan VLAN 2, namanya misalkan A ya teman, enter, lalu exit. Terus kita buat lagi VLAN 3, namanya B, enter, lalu kita exit lagi. Lalu kita lihat do show LAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman, VLAN 2 dan VLAN 3 B ya teman-teman, sudah aktif, sudah masuk. Coba kita lihat di klien ya teman-teman. Kita lihat di klien, show LAN brief. Nah, sudah masuk ya teman-teman, 2 dan 3 sudah masuk di klien. Coba kita lihat klien yang switch 3. Coba lihat show LAN brief. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman. Nah, tapi di transparan itu tidak akan masuk ya teman-teman, karena transparan itu kayak suruh mengkonfigurasi sendiri ya teman-teman. Kita coba lihat show LAN brief. Bentar. Tuh, tidak masuk ya teman-teman. Untuk VLAN yang 2 dan VLAN 3 tidak masuk ke sini. Nah, kita lihat. Nah, sekarang coba kita akan menghapus VLAN 3-nya ya teman-teman. No VLAN 3. Ntar lalu exit. Oke. Kita coba lihat show LAN brief. Ntar. Nah, di sini VLAN 3-nya sudah kehapus ya teman-teman, tinggal VLAN yang 2-nya. Oke. Coba kita lihat di switch
klien ya teman-teman. Di klien kita lihat lagi, so plan brief. Ntar, tapi di sini masih ada 2 dan 3. Coba kita ulang lagi, so plan brief. Wah, di sini kayaknya error atau ngebug ya teman-teman. Coba kita di switch yang bawah, apa masih sama, so plan brief. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman VLAN 3-nya. Tadi mungkin itu kayak karena ngebug ya teman-teman. Nah, di sini kita coba hapus lagi untuk yang VLAN 2-nya teman-teman. No VLAN 2. Oke, enter. Exit. Kita lihat. So VLAN brief. Di sini kok balik lagi yang VLAN 3-nya. Coba kita hapus lagi teman-teman. Untuk VLAN 3-nya. No VLAN 3. Enter. Langsung kita lihat do so VLAN brief. Nah, di sini sudah kembali ke mode default ya teman-teman. Sudah kembali ke seperti semula. Coba kita lihat di klien di switch 2. So VLAN brief. Nah, di sini juga sudah hilang semuanya teman-teman, sudah ke default lagi. Kita coba cek semua di klien ya teman-teman. Kita coba cek semua di klien. So VLAN brief. Ntar. Nah, di sini juga sudah hilang ya teman-teman. Kita coba lihat cek di server yang satunya. So VLAN brief. Tapi di sini masih ada teman-teman, mungkin ngebug ya teman-teman. Kita harus mungkin ngebug itu, kita coba hapus lagi. VLAN 2. Oke, sudah hilang ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja pengujiannya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar apa itu VTP teman-teman. Dan di video kali ini kita akan belajar yang namanya problem revision number ya teman-teman. Nah, misalkan ini gedung pertama. Nah, di gedung pertama ini kita akan menambah satu switch lagi. Nah, di sini saya akan menambah satu switch lagi. Nah, tapi switch yang ini bekas dari gedung yang kedua ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu di sini. Kita lihat dulu enable show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya 6. Artinya apa? Di sini sudah mengkonfigurasi 6 kali ya teman-teman. Nah, di gedung pertama ini sudah mengkonfigurasi 6 kali ya teman. Sedangkan di switch yang baru ini kita akan coba enable show VTP status. Kita lihat di sini. Nah, di sini configuration revisinya 0 teman. Nah, tapi di sini karena ini kita
ceritanya sudah ini tuh switch yang gedung kedua, kita di sini akan mengubahnya ya teman-teman, dari 0 menjadi yang lebih besar. Misalkan ini 6, kita harus lebih besar dari yang 6 ya teman-teman. Kita di sini masuk ke konfigurasi, lalu di sini kita buat yang namanya server aja teman. Kita masukkan VTP mode server, ter VTP VTP password 123 ter, lalu kita lihat do show VTP status. Kita lihat statusnya. Nah, di sini konfigurasinya masih 0 teman, karena di sini kita belum melakukan konfigurasi, tapi ceritanya di sini sudah konfigurasi. Nah, di sini kita masukkan VLAN 1, VLAN 2, masukkan lagi VLAN 3. Kita sini nggak usah kasih namanya teman-teman. 3, VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6, 7. Lihat. Nah, di sini saya sudah masukkan ya teman, 2 3 4 5 6 7. Kita kurang masukkan satu lagi teman, VLAN 8. Coba lihat sheet to show VLAN brief. Nah, di sini kita sudah mempunyai VLAN-nya ya teman, 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini ada 8 ya teman, ada 7 maksudnya teman. Nah, kalau di sini kan ada 6, jadi di gedung pertama itu lebih kecil ya teman, ininya konfigurasinya lebih kecil teman, konfigurasi revisinya lebih kecil, jadi itu berbahaya teman-teman. Misalkan di sini kan kita sudah setting ininya, coba kita lihat do show VTP status. Nah, di sini teman-teman, konfigurasi revisinya sudah berubah menjadi 7, sedangkan di gedung pertama ini konfigurasi revisinya cuma 6, jadi lebih bahaya teman-teman. Jadi bahaya ini yang di gedung 2 itu lebih bahaya, jadinya bahaya buat gedung 1. Coba misalkan di sini kita konekkan teman-teman, kita konekkan. Nah, kita konekkan, lalu kita terangkan teman-teman, ini berapa ya, berapa EVA 02, kita terangkan enable konfigurasi interface FA 02 dan switch port mode terang ter. Oke, interface 02 sudah diterangin, dan sekarang EVA 01 nya interface FA 01 switch port mode terang ter. Nah, di sini kita sudah menerangnya teman-teman. Nah, di sini kita lihat teman-teman di switch 5. Tadi kan ini kan 0 semuanya teman-teman, sudah kembali ke default ya teman nih. Kita sudah kembali ke default ya teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Gara-gara ada
switch dari gedung 2 apakah berubah ininya, apakah berubah apa tidak ya teman-teman, kita coba lihat sendiri ya. Di sini kita exit dulu. Di sini kita lihat to show plan brief. Nah, di sini berganti semua ya teman-teman. Ininya menjadi flan 2 3 4 5 6 7. Nah, di sini itu ntar saya ini akan jadikan menjadi klien teman-teman, jangan menjadi server lagi. Oke, itu entarnya bahaya teman-teman, jadinya yang di gedung pertama ini yang sudah dikonfigurasi akan kecampur dengan kubah dengan yang konfigurasi yang lebih besar teman-teman. Ini kan lebih besar konfigurasi revisinya, jadinya akan campur dengan yang ini, yang gedung pertama akan kalah teman-teman. Nah, itu bahaya teman-teman ya. Oke, segitu dulu teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi problem revision number, dan di video kali ini kita akan mengkonfigurasi revision numbernya menjadi 0 ya teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita copot dulu kabelnya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke server yang ini switch 5. Nah, di sini tapi intinya masih sama teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal. Kita show plan brief. Tapi di sininya kita masih mengikuti switch yang baru ya teman-teman, yang baru kita sambungkan. Nah, di sini kita hapus dulu VLAN-VLAN-nya yang ini. Kita sisakan yang 678 aja ya teman-teman. No VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, oke. Kita lihat to show plan brief. Nah, di sini tersisa 678 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat lagi to show VTP VTP status. Nah, di sini number konfigurasi revisionnya 11 ya teman-teman. Nah, kita coba lihat di switch yang baru, switch yang gedung kedua. Kita coba enable konfigurasi. Kita masukkan, misalkan kita masukkan VLAN 55. Ini harus lebih satu ya teman-teman dari yang pertama. Yang pertama tadi kan kita sudah lihat 11 ya teman-teman, konfigurasi revisionnya 11. Kalau ini harus 12 ya teman-teman. VLAN 323. Ini kalian bebas mau berapa aja. VLAN 2 misalkan, VLAN apa ya, 341 misalkan, VLAN 343. Terus kita lihat lagi to show plan brief. Spasi. Nah, di sini sudah jadi banyak ya teman-teman tuh. Jadi banyak ininya. Jadi banyak, oke.
kita langsung lihat lagi, to show VTP status. Bentar. Nah, di sini konfigurasinya masih 11. Oh, berarti kita tambahin satu lagi agar 12 ya teman-teman. Kita tambahin satu lagi agar ya agar 12. No VLAN 2 oke. Lihat, to show VTP status. Nah, di sini konfigurasi revisionnya sudah 12 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Selanjutnya kita masukkan VTP-nya. Nah, di sini itu kita akan mengubah VTP ininya, konfigurasi revisionnya menjadi 0 teman-teman. Dari 12 ini, kalau ingin mengubah menjadi 0 itu gampang teman-teman. Kita tinggal masuk ke mode ini teman-teman, ke yang ini, transparan ya teman-teman. Kita tinggal masuk ke mode transparan saja, terjadinya ininya konfigurasi revisionnya jadi 0. Oke, kita masuk ke mode transparannya, VTP mode transparan ya teman-teman. Kita enter. So lagi, VTP domain sekolahan.id.com. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut, kita masukkan sandinya, VTP pasport 123. Lalu kita lihat, to show VTP status. Nah, kan di sininya sudah ganti teman-teman, konfigurasi revisionnya jadi 0 gitu ya teman-teman. Cara mengubahnya agar menjadi 0. Nah, selanjutnya kita lihat dulu, to show LAN brief. Nah, tapi di sininya kita masih ya code ya teman-teman. Maaf teman, bukan yang ini, kita spasi dulu. Sama aja teman-teman. Di sini kita masih. Oke, masih ya teman-teman. Kita masukkan mode, kita coba ganti ke mode server ya teman-teman. Masukkan VTP mode server. Masukkan VTP domain sekolahan.id.com. Kita masukkan lagi. Ini harusnya sudah masuk. Kita masukkan lagi, cobalah. Masukkan VTP pasport 123. Kita lihat, to show VTP status. Lihat. Nah, di sini kita sudah ganti menjadi server dan konfigurasi revisionnya menjadi 0 ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Lalu kita di sini kita konekkan kabelnya. Nah, lalu kita konekkan kabelnya, dan setelah konekkan kabelnya, sabar, kita percepat. Lalu kita mode terangkan ya teman-teman. Kita ngeterangkan dulu ini berapa, EVA berapa, 02. Kita terangkan lagi.
kita masukkan keterangan lagi, interface FA02, switch port mode terang. Oke, sudah diterangkan. Dan yang selanjutnya ini FA01 nya kita terangkan juga, interface FA01, switch port mode terang. Oke, yang sudah mode terangkan semua. Lalu setelah mode terangkan, kita lihat to show flag brief. Nah, di sini sudah ikut ini ya teman-teman, sudah ikut apa namanya, gedung yang pertama ya teman-teman, tidak gedung yang ikut, tidak gedung yang dua ya teman-teman. Switch yang gedung kedua ini ikut ke switch yang gedung pertama ini ya teman-teman. Ya teman tuh bisa dilihat ya teman, 6 7 8 bisa dilihat teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan soal ya teman-teman. Nah, di sini kalau yang tidak bisa tidak apa-apa, yang sudah bisa alhamdulillah ya teman, karena kita sama-sama masih belajar. Nah, pertama-tama saya membuat topologinya dulu. Di sini yang pertama ada switch routernya teman-teman, maaf. Dan di sini saya membutuhkan 4 switch ya teman-teman. Sini switch pertama, 1 2 3 4. Nah, di sini saya menggunakan 4 switch ya teman-teman. Dan di sini saya juga menggunakan PC. Akan di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Seperti ini ya teman. Lalu kita konekkan. Konekkan seperti ini. Lalu kita konekkan ke PC. Kita konekkan dulu ke semua device. Oke, lalu kita beri sekat agar tidak bingung. Satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan, kurang satu teman-teman. Isinya ini, isinya harus dua.
2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita kasih kotak dulu. Ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 10, VLAN 30, sini 40, sini 50, sini 60, sini 70 ya teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk topologinya. Sini kita beri nama dulu agar tidak lupa. Ini kita ketikkan VLAN 10, sini VLAN 20, sini VLAN 30, sini VLAN 40, sini VLAN 10, sini VLAN 10, sini VLAN 20, dan di sini VLAN 30, sini VLAN 40, dan di sini VLAN 50. Oke, begitu teman-teman. Di sini VLAN 60. Dan ini VLAN 70. Oke, begitu ya teman-teman. Bentar. Nah, untuk IP-nya di sini kita sama seperti IP yang dulu teman-teman, yang VLAN yang dulu, yaitu di sini kita ketikkan VLAN 10 10 sama dengan 10.10.10.0/24. Oke, yang VLAN 20 20 sama dengan 20.20.20.0/24. Oke, VLAN 30 30 sama dengan 30.30.30.0/24. Gitu teman-teman, sama pokoknya teman-teman. VLAN 40 dengan 40 titik 40 titik 40 titik 0/24. Untuk 50 dengan 50.50.50.0/24. VLAN 60 60 sama dengan 60.60.60.0/24. Dan yang terakhir VLAN 70 VLAN VLAN 70 dengan 70.70.70.0/24 24 itu. Oke,
Jadi gini ya teman-teman, untuk IP-nya ini kita harus taruh di mana ya biar kelihatan. Taruh di sini kali ya. Taruh di sini aja kali ya teman. Nah, untuk IP-nya seperti ini ya teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, gimana? Apakah sudah pada bisa melakukan konfigurasinya ini, konfigurasi VTP-nya? Kalau yang belum bisa nggak apa-apa, yang sudah bisa ya alhamdulillah. Kita masih belajar bareng. Kalau yang tidak bisa tidak apa-apa ya. Nah, di sini tuh kita ingin yang ini dijadikan server ya teman, dan yang lainnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini akan saya jadikan klien teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasinya VTP-nya di server dulu teman-teman. Nah, kita masuk ke sininya, ke switch-nya, kita masuk ke tab CLI, kita enter, kita masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita masuk ke mode global configuration. Lalu di sini kita buat VTP-nya dulu. VTP mode yang ini mode server teman, server. Oke, kita enter. Kita buat domainnya VTP domain sekolahan.id aja ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita buat pasportnya VTP pasport 123. Ntar oke, coba kita lihat to show VTP status. Kita coba lihat status. Ntar, nah di sini configuration numbernya, konfigurasi definitionnya masih 0 teman, karena kita belum mengkonfigurasi. Oke teman-teman. Nah sekarang kita lanjut di switch yang ini, yang tengah, yang ya, yang ini. Kita lanjut sama kayak tadi, tapi yang ini bedanya, kalau yang ini masuknya ke client teman-teman. Masuk ke global configuration, lalu masukkan VTP mode client, tarik VTP domain sekolahan.id, ter lalu kita buat pasportnya VTP pasport 123, ter lalu kita coba lihat to show VTP status. Nah, di sini domainnya sudah masuk ke sekolahan ID juga teman-teman. Di sini sama masih 0. Oke. Kita lanjut ke switch yang mana teman-teman enaknya? Yang kiri apa yang kanan? Kita ke yang kiri dulu teman-teman kayaknya. Oke, enter. Kita sama kayak tadi. Enable configure terminal. Kita masuk VTP mode client, ter VTP domain sekolahan.id, ter VTP pasport 123, ter terlihat to show VTP status, ter nah, sama ya teman-teman. Sini sudah masuk, domainnya sudah masuk ke sekolahan ID .id. Oke, kita lanjut yang sebelah kanan. Oke, kita sama juga enable konfigurasi terminal, masuk VTP mode client, ntar
masukkan lagi VTP domain sekolahan.id. Oke, enter VTP pasport 223 gitu ya teman-teman. Di sini kan kita sudah mengkonfigurasi semua VTP-nya. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi semua VTP-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masukkan VLAN ininya. VLAN berapa saja yang dimasukkan ya teman, dari 10 sampai 70 kita masukkan semua teman-teman. Oke, kalau memasukkan ini tuh di mana teman-teman, di server teman-teman, karena kita mengkonfigurasi semuanya itu di server. Oke teman-teman, kita masuk ke server. Sini kita sudah masuk ke server kan teman-teman. Nah di sini kita langsung ketikkan saja VLAN 10 ntar. Nah di sini kita nggak usah kasih nama teman-teman, kita langsung semua aja biar cepat. 20 VLAN 30 VLAN 40 VLAN 50 VLAN 60 VLAN 70. Oke. Nah, setelah buat VLAN ini kita lihat dulu apakah sudah masuk semua. To show VLAN brief. Ntar. Nah, di sini sudah masuk semua teman-teman. Dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50 dan 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oke. Sudah masuk semua ya teman-teman VLAN-VLANnya. Nah, setelah itu kita masukkan interface berapa saja yang kita mau diterangkan ya teman. Kita masuk ke interface berapa saja ini yang diterangkan dari sini. Ini interface berapa? EVA dulu ini 1. Ini EVA 02. Ini EVA berapa? EVA 03. Ini EVA 04. Oke, berarti 2 1 2 3 4. Itu 2 3 4 ya teman-teman. Kita masukkan di sini di switch yang server ya teman-teman. Kita exit dulu. Kita masukkan interface range FA 01 sampai 4. Enter switch port mode terang. Enter teman-teman. Nah, di sini kita FA 1 2 3 4 sudah kita terangkan semua ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke switch yang ini teman-teman, yang kanan. Kita enter. Oke, di sini masukkan sekarang ini interface kita ini juga, ini semua kita terangkan juga ya teman-teman. Tapi kita lihat ini EVA berapa yang menyambung, tadi kita belum lihat. EVA 01 ini berapa? 01 ya teman-teman. Ini EVA 01 ya teman-teman, ini sudah kelihatan teman-teman. Kita dari sini dulu. Interface EVA 01 ntar switch for mode terang. Ntar kita silang, kita ini lanjut kita yang tengah. Ini semuanya tadi EVA 01 semua ya teman-teman. Interface EVA 01 switch for mode terang. Ntar. Oke, dan switch yang paling kiri
masukkan lagi interface EVA 01 ter switch port mode terang, enter. Oke, kita sudah menerangkan semua teman-teman. Kita coba lihat to show interface terang, show interface terang ter. Nah, di sini sudah tersambung semua teman-teman, interface berapa saja yang sudah tersambung. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya ya teman-teman, dan sudah memasukkan interface berapa saja yang masuk teman-teman. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi VTP-nya, dan di video kali ini saya akan mengkonfigurasi VLAN-nya ya teman-teman. Nah, di sini interface berapa saja yang masuk ke VLAN 10. Di sini kita lihat interface 02 dan interface 2 dan 3. Jadi kita masukkan enable konfigurasi. Kita masukkan interface rank EVA 02 sampai 3 ter switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, untuk EVA yang ini 2 dan 3 masuknya VLAN 10 teman-teman. Oke, enter. Kita exit. Kita lihat lagi yang ini bawahnya, yang VLAN 20. Kita lihat ini EVA berapa yang masuk, EVA 4 dan EVA 05. Berarti 4 dan 5 ya teman-teman. Kita masuk lagi interface EVA 04 sampai 5. Interface rank dulu teman-teman, maaf teman-teman. Rank EVA 04 sampai 5. Masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Karena ini masuk ke VLAN, kalau ini masuk VLAN 20 teman-teman. Oke, ntar kita exit lagi. Kita lihat lagi yang VLAN 30 masuknya ke EVA berapa ini, 06 dan 07. Berarti EVA 6 dan 7. Masukkan lagi interface EVA 0, interface rank EVA 06 sampai 7 ter switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 ter exit. Kita lihat lagi VLAN 40. Masukkan lagi VLAN 40 ini berapa, 8, EVA 08 dan EVA 09. Kita masukkan lagi interface rank EVA 08 sampai 9 switch port mode akses, switch port akses VLAN 40, enter. Kita exit lagi. Kita lihat lagi VLAN 50 masuk EVA berapa, 010, EVA 010 dan EVA 011. Kita masukkan lagi interface rank EVA 010 sampai 11. Kita enter.
switch port mode akses, switch port akses VLAN 50, enter. Lalu kita lihat to show LAN brief. Bentar, kita lihat di sini. Nah, di sini VLAN 10 dengan EVA 02 dan 03 sudah masuk ya teman-teman. Dan VLAN 20 EVA 45 sudah masuk, VLAN 30 67 sudah masuk. Nah, sini sudah masuk semua teman-teman, sudah lengkap. VLAN sampai VLAN 50. Oke. Nah, kita lanjut ke VLAN VLAN 60 dan 70 teman-teman. Kita masuk. Seperti biasa kita ke enable konfigurasi terminal. Kita masukkan interface berapa saja yang masuk ke VLAN 60. Interface berapa ini? 02 dan 03. Kita masukkan lagi interface EVA 02 sampai 3. Enter. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Enter, exit. Kita lihat lagi yang VLAN 70 EVA nya berapa? EVA 04 dan EVA 05. Oke, kita masukkan interface EVA 04 sampai 5 dan switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70. Dan lalu kita lihat to show LAN brief. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman, VLAN 60 dan 70 sudah masuk ke EVA-nya masing-masing. Oke. Kita lanjut ke ini. VLAN 10 lagi yang sebelah paling kanan, switch yang paling kanan. Kita lihat ini EVA-nya berapa? 02 dan 03. Sama ya teman-teman EVA-nya, berarti kita masukkan seperti biasa. Enable konfigurasi terminal. Masukkan interface EVA 02 sampai 3. Ntar kita masukkan lagi switch port mode akses, switch port akses LAN 10. Ya, teman-teman, kita masuk ke VLAN 10 teman-teman. Oke. Ntar kita exit. Kita lihat lagi VLAN 20 nya, kita lihat lagi ini berapa, EVA berapa yang masuk, EVA 04 dan EVA 05. Masukkan interface rank EVA 04 sampai 5 dan switch port mode akses, switch port akses LAN 20. Ntar kita exit lagi. Lalu kita lanjut ke VLAN, ini kan 45, benar sudah VLAN 20. Ini sekarang VLAN 30. Kita lihat 6 dan 0, EVA 06 dan EVA 07, VLAN 30. Oke. Masukkan interface EVA interface rank EVA 06 sampai 7 dan switch port mode akses, dan
switchboard akses LAN 30, enter. Kita exit lagi, kita lihat lagi VLAN 40 dan 40, FA08 dan FA09 lagi teman-teman. Interface FA interface rank FA08 sampai 9, enter. Switchboard mode CS, switchboard akses LAN 40, enter. Lalu kita exit, kita lihat lagi yang terakhir VLAN 50, kita lihat FA010 dan FA011. Oke, kita masukkan lagi interface FA010 sampai 11, dan switchboard mode akses, switchboard akses LAN 50. Dan lalu kita lihat to show LAN brief. Ntar kita lihat. Nah, di sini sudah masuk semua ya teman-teman FA-nya. Di sini kita sudah mengkonfigurasi VLAN-nya dengan baik teman-teman. Oke, segitu dulu teman-teman untuk mengkonfigurasi VLAN-nya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi VLAN dan men-trunking semuanya dan sudah mengkonfigurasi VTP-nya. Dan video kali ini saya akan mengkonfigurasinya di routernya ya teman-teman. Oke, ini kan routernya masih nyala, masih mati tuh teman-teman, masih merah. Dan sekarang kita nyalakan terlebih dahulu routernya teman-teman. Kita masuk ke tab CRI. Kita di sini enter. Di sini kita mode enable konfigurasi. Di sini kita masuk ke FA00 ya teman. Interface FA00, enter. Terus no shutdown, enter. Nah, di sini kita sudah menyalakannya teman-teman. Oke, kita exit. Nah, di sini kita langsung masukkan saja ya teman-teman. Interface FA00 terus titik 10. Ini VLAN 10-nya ya teman-teman. Lalu enter. Lalu kita encapsulation .1q VLAN 10, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya, IP address 10.10.10.1 dan subnet busnya 255.255.255.0 gitu ya teman-teman. Kita enter dan kita exit. Oke, sama seperti gitu semua teman-teman, cuma diulang-ulang terus saja. Kita ketikkan lagi interface FA00 titik 10 titik 20 sekarang teman-teman. Tadi kan 10, jadi 10, sekarang kita ganti 20 ke VLAN 20, enter. Lalu encapsulation .1q 20, dan kita masukkan IP address 20.20.20.1 dan subnet pasnya 255.255.255.0 gitu ya teman-teman. Ntar lalu kita exit. Oke, masukkan lagi interface 30.30 gitu teman-teman.
Pokoknya teman-teman ikutin aja lah sampai sini, saya jadi tidak mengulanginya lagi, tinggal ikutin saja seperti yang di atas, sama yang di atas ya teman-teman, tinggal melihat video saja. Tiga puluh titik satu, IP addressnya 255.255.255.0 gitu, itu enter, exit. Kita masuk lagi ke VLAN 40 nya teman-teman, interface 00.40 dan encapsulation .1q 40, IP address 40.40.40.1 dan berpasnya 255.255.255.0. Enter, exit lagi. Kita masukkan ke VLAN yang 50 nya sekarang, interface FA 0.00.50, enter, encapsulation .1q 50 dan IP address 50.40.50.1 enter. Oh maaf teman-teman, kita belum masukkan subnet masknya, lupa teman-teman. IP address 50.50.50.1 255.255.255.0 enter, exit. Kita masuk lagi ke VLAN 60, interface FA 00.60 dan encapsulation .1q 60, IP address 60.60.60.1, subnet masknya 255.255. Maaf teman-teman, 255.0 enter. Kita masuk ke VLAN 70 nya, exit dulu, interface FA 00.70, kita enter, encapsulation .1q 70. Ini teman-teman, ter IP address 70.70.1, subnet masknya 255.255.255.0 ter, lalu kita exit. Nah itu untuk ininya ya teman-teman. Sekarang kita setting IP DHCP servernya ya teman-teman. Kita setting IP DHCP nya, kita masuk ke IP DHCP pool, salam teman-teman, pool VLAN VLAN 10, karena kita masuk ke VLAN 10 dulu teman-teman, enter. Lalu kita masukkan lagi networknya, network 10.10.10.0. kalau network kita 0 ya teman-teman. Masukkan IP subnet masnya teman-teman, 255
255.0. Enter. Lalu kita masukkan default routernya 10.10.10.1. Nah, kalau default router kita tidak menggunakan subnet mask ya teman-teman. Terus kita DNS servernya kita yang 88 yang menggunakan Google teman-teman. 8.8.8.8. Dan exit. Kita lanjut ke yang DHCP pool yang VLAN IP address yang 20 teman-teman. Kita masuk IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan lagi networknya kita masukkan 20.20.20.0, masnya 255.255.255.0. dan kita masukkan default routernya 20.20.20.20.1. Dan kita masukkan lagi DNS servernya teman-teman. DNS server 8.8.8.8. Enter. Kita exit. Dan kita masukkan lagi seperti sama yang pokoknya ikutin aja sama semua ini, cuma beda nomor atau angka doang ya teman-teman. DHCP full VLAN 30. Enter. Network 30. 0 255 255 255 0. Enter. For routernya 30 30 30.30.1. dan DNS servernya kita menggunakan sama 888 8.8.8.8. dan exit lagi. Subi IP DHCP pool VLAN 40 dan networknya 40.40.40.0 sampai pasnya 255.255.255.0. default routernya 40.40.40.1. DNS servernya 8.8.8.8. Enter. Exit. Teman-teman lagi batuk ya teman, masukkan lagi IP DHCP full VLAN. Teman, kita ulang dulu, exit dulu, kita masukkan lagi IP DHCP full VLAN 4. VLAN berapa tadi? VLAN 50 sekarang, tapi VLAN 50. Kita masukkan networknya 50.50.50.0, maksudnya 255.255.255.0. dan default routernya kita pakai 50.50.50.1. dan DNS servernya yang menggunakan 8.8.8.8.
exit, tayang 60, IP DH, aduh maaf teman-teman, salah teman-teman, IP DHCP full VLAN 60. Bentar, kita masukkan networknya 60.60.60.0, sampai atasnya 255.255.255.0. Default routernya kita masukkan 60.60.60.1. Ntar DNS servernya 8.8.8.8. Ntar exit, kita masuk ke yang terakhir teman-teman, atau yang 70, IP DHCP full VLAN 70, enter, masukkan networknya 70.70.70.0, 255.255.255.0. Ntar routernya masukkan 70.70, maaf teman-teman, 70.70.70.1. Ntar DNS servernya 8.8.8.8. Ntar lalu kita exit. Oke, kita sudah mengkonfigurasi IP DHCP poolnya. Kita coba sekarang kita coba tes ya teman-teman. Kita masukkan di VLAN 10 dulu. Kita coba lihat ke desktop, terus ke IP configuration, dan sininya ganti dengan statiknya diganti dengan DHCP. Kita coba lihat successful. Kita coba VLAN 20, successful ya teman-teman. VLAN 30, successful ya teman-teman. VLAN 40, successful ya teman-teman. Dan VLAN 50, kita coba lihat apakah benar semua, sudah bisa semua, dan successful ya teman-teman. Dan di sini kita mencoba ke VLAN 60 teman-teman. VLAN 60, successful ya teman-teman. Dan VLAN 70, successful ya teman-teman. Dan yang lanjut ke sini VLAN 10, yang ini kita coba successful. VLAN 20, successful. VLAN 30, successful. Oke teman-teman. Dan VLAN 40, successful. Dan VLAN 50, kita lihat apakah sudah successful semua. Successful semua teman-teman. Nah, setelah successful semua, kita akan mencoba mengirimkan data atau mengirimkan paket teman-teman dari PC ini, dari VLAN 10 ke VLAN 20 dulu. Awal-awal gagal ya teman-teman. Kita coba lagi, successful. Kita coba lagi, awal-awal gagal, dan yang lain successful. Oke, kita coba lagi VLAN 50 ke VLAN 40, successful teman-teman, langsung successful. Dan kita coba yang sebelah sana,
Yang ini dulu teman-teman, VLAN 60 ke VLAN 10. Oh maaf teman, itu tadi yang belum dikasih IP DHCP. Ini awal-awal gagal. Lanjut yang kedua. Oh maaf teman, salah teman-teman. Yang ini awal-awal masih gagal lagi. Successful ya teman-teman, tuh sudah lihat successful. Nah sekarang kita coba yang sebelah sana guys. Nah VLAN 10 ke VLAN 20. Proses lagi. Violet pertama memang violet, yang kedua pasti berhasil. Berhasil teman-teman, successful. Kita coba lagi dari VLAN 20 ke 30. Successful ya teman-teman. Apalagi dari sini misalkan ke VLAN 40, 60 ke 40. Awal-awal emang gagal. VLAN 60 ke 40. Awal-awal masih gagal. Dan 60 ke 40. Wah itu kayaknya kita belum masukin IP DHCP nya. Oh iya teman-teman, tadi belum masukin IP DHCP nya. Masukin, oke sudah. Saya coba tes lagi teman-teman. Awal-awal masih gagal juga. Ininya apakah belum juga dimasukin? Oh udah yang ini. Kita coba lihat. Sekali lagi pasti berhasil. Oke berhasil ya teman-teman. Kita coba VLAN 70 nya teman-teman. 70 ke 50. Proses juga. Pertama memang gagal, yang kedua pasti berhasil teman-teman. Ini kayaknya belum disetting teman-teman. Nah kayaknya yang sebelahnya aja teman-teman, biar langsung lah cepat. Nah, awal-awal gagal, yang kedua pasti berhasil. Nah sudah sukses semua ya teman-teman untuk mengirim-ngirimkan data. Jadi ini sudah berhasil semua. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.